Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Davida Aziza dari Fakultas Kesejahteraan Sosial. Saya ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Asli. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum dasar. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga untuk hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana kebatinannya dari undang-undang dasar itu. Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian itu kita dapat mengerti apa maksud undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Dan ada juga pokok-pokok pikiran dalam pembukaan. Apakah pokok-pokoknya yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Satu, negara begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan negara. Menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan yang ketiga, pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar dan atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, pokok pikiran yang keempat terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Menurut atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat dan luhur. Dan ada juga Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel. Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasalnya hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina. Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar
hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk menjalankan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, terutama bagi negara baru dan negara muda lebih baik. Hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang penyelenggaraan atau pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya merubah dan mencabut. Demikianlah sistem undang-undang dasar. Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. Dan ada juga sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Ada juga sistem konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Dan ada juga kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat kepala negara atau presiden dan wakil kepala negara atau wakil presiden. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Dan ada juga presiden ialah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi, di bawahnya majelis. Ada juga presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat, presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan Dewan. Akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedaulatan presiden tidak terganggu daripada Dewan. Sekian dari saya tentang Undang-Undang Dasar asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.